Halo sahabat NBP Center dan Asosiasi Disleksia Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Rahmawati dalam program Let's Talk About It. Tempat kita ngobrol santai dan seru syarat makna dan penuh ilmu hanya di NBP Center YouTube channel. Masih dalam rangkaian memperingati Oktober Dyslexia Awareness Month sesuai dengan tema besar yang diangkat oleh Asosiasi Disleksia Indonesia yaitu Dyslexia Beyond Words, maka topik obrolan kita kali ini adalah Let's Talk About mengelola kelas sosial emosi bagi anak-anak dengan disleksia. Let's talk about it, just talk about it, talk about it. Let's talk about it, let's talk about it, just talk about it, talk about it. Let's talk about it, let's talk about it, just talk about it, talk about it. Let's talk about it, let's talk about it, just. Sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan ngobrol seru seputar keseruan dan tantangan dalam mengelola kelas sosial emosi bagi anak-anak dengan disleksia di Indigo Child Development Center dan NBP Center yang berada dalam naungan dan supervisi Asosiasi Disleksia Indonesia. Tentunya topik ini pun masih selaras dengan tema besar Oktober Dyslexia Awareness Month, yaitu Dyslexia Beyond Words, dengan berbagai quotes-nya nih, antara lain, disleksia bukan sekedar kesulitan baca tulis, disleksia bukan disabilitas, disleksia penuh kreativitas, disleksia can achieve, don't diss my ability, and disleksia potential limitless. Untuk itu telah hadir bersama saya 3 orang psikolog yang cantik-cantik nih. Beliau-beliau ini adalah tim psikolog klinis di NBP Center yang juga mengampu kelas sosial emosi di Indigo Child Development Center dan NBP Center, yaitu Ibu Diah Puspasari MC, Dr. Andarina Tiarnis psikolog, dan Ibu Anissa Fitria SPC MPC psikolog. Apa kabar nih ibu-ibu psikolog yang cantik-cantik? Alhamdulillah udah bisa ketemu hari ini. Bu Rina, atau biar akrab aku tetap panggilnya Bubu aja boleh ya? Boleh. Boleh. Apa kabar Bubu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Apa kabar seger juga banget nih, hari ini. Dokter Irma? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Ruri, apa kabar Bu Ruri? Alhamdulillah sehat, Dokter Aduh, Irma. alhamdulillah, makasih banyak loh meski di luar kota tetap ikut bergabung sama kita hari ini. Dan juga ini ada yang yang paling muda dan cantik, ada Bu Nisa. Apa kabar Bu Nisa? Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga Alhamdulillah baik semuanya ya. sehat-sehat ya. Makasih banyak ini ibu-ibu psikolog udah mau memenuhi undangan kami untuk ngobrol-ngobrol di Let's Talk About It kali ini. Baiklah nih Bu, tadi kan sesuai dengan ceritanya kita nih mau ngobrolin tentang bagaimana mengelola kelas sosial emosi bagi anak-anak dengan disleksia nih. Nah mungkin para sahabat NBP Center dan juga Asosiasi Disleksia Indonesia itu juga penasaran, emangnya apa sih kelas sosial emosi itu gitu ya. Mungkin siapa nih? Bu Nuri dulu deh, boleh? Mungkin Bu Nuri jelasin ke kita dulu nih yang mungkin baru denger apa sih kok ada namanya kelas sosial emosi. Mangga silakan Bu Nuri. Ya, terima kasih Dokter Irma. Jadi memang kelas sosial emosi ini sudah cukup lama ya ada di kita ya. Kita memberikan selain juga program-program untuk remedial pada anak-anak disleksia, kita juga ada kelebihannya yaitu kelas sosial emosi. Nah, apa sih sebenarnya kelas sosial emosi? Ya, betul. Nah ini sebenarnya merupakan program ya, program khusus yang diberikan bagi anak-anak yang ada di kelas layanan disleksik gitu ya. Ada program yang sebenarnya membantu mereka untuk bisa lebih siap ya, selain juga akademiknya maupun secara emosi dan sosialnya. Jadi program ini khusus buat mereka yang ada di kelas layanan, dengan tujuan sebenarnya meningkatkan keterampilan dalam interaksi sosial ya, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebaya ya, maupun juga dengan orang-orang yang lain, apakah itu usianya di atas mereka maupun di bawah mereka. Kita juga mengajarkan seperti bagaimana mereka menginisiasi suatu interaksi ya, bagaimana mereka memulai suatu interaksi kepada teman-temannya gitu ya, bagaimana mereka mempertahankan hubungan dengan orang lain. Nah ini yang penting ya. Jadi kalau misalnya interaksi itu tidak hanya bertutur cuma say hello aja, tetapi bagaimana mereka itu bisa
tahu nanti tema yang tepat apa sih gitu ya, dan tahu, misalnya ini orang ini lagi nggak mau ngobrol sama saya atau dia interest sama saya, itu kan penting banget ya di dalam Bener. mempertahankan interaksi. Nah, kemudian juga, kita juga membantu kepada mereka untuk bisa memiliki kecerdasan emosi yang bagus ya, paling tidak sesuai dengan, usianya ya. Nah, jadi tadi, yang pertama adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan, keterampilan sosialnya, kemudian juga bagaimana mereka bisa lebih mature secara emosi maupun secara sosialnya juga. Nah, Oke. di sini ya, di sini Tapi Bu, gini nih Bu, mungkin gimana? jadi pertanyaan juga nih, menarik ya Bu Ruri tadi langsung jelasin kan, bagaimana mereka berinteraksi dan seterusnya. Mungkin kalau sahabat NBP ini kan pada bingung. Maksudnya kebanyakan nih di masyarakat tuh kan taunya kalau disleksi itu ya nggak bisa baca tulis, berarti pengelolaannya ya urusan latihan baca tulis dong. Ya, ini menarik banget yang tadi Bu Ruri jelasin. Emang kenapa jadinya Bu? Apa hubungannya dengan anak disleksia? Kok jadi perlu mendapatkan pengelolaan di kelas sosial emosi nih Bu? Betul, Dokter Irma. Jadi memang sebenarnya complicated kalau misalnya saya mau jelasin kayaknya harus harus lama banget nih ya. Tapi Tetapi pengen dijelasin, gimana dong? singkatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat memang, kita bisa membagi mereka ke dalam 2 ya, Dokter Irma Mhm, ya, terutama anak-anak yang misalnya usianya masih, kelas 3 ke bawah ya, ya oke. itu bisa playgroup, TK, SD kelas 3 ke bawah, SD-SD di mana awal gitu ya? Mhm, betul, waktu di awal-awal, di mana kemampuan berbahasa mereka juga masih minim ya. mhm. Nah, disleksik ini kan terkait dengan kemampuan berbahasa salah satunya ya, Berbahasa. yang kuatnya seperti itu. Nah, di awal-awal kehidupannya, seringkali mereka mengalami keterlambatan berbicara ya, dan, seperti kita tahu bahwa berbicara itu sebenarnya salah satu inti ya untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika mereka memiliki kesulitan di dalam berbicara, di dalam mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan, sebenarnya itu juga sudah merupakan apa ya, sesuatu yang mereka sendiri juga sedih ya, bingung gitu, ketika mau Iya, iya, berinteraksi iya. itu bingung. Misalnya Pengen mereka sebel. ngomong tapi nggak bisa gitu ya? Betul, pengen ngomong tapi nggak bisa. Adanya kan juga cuma apa ya, ngedumul di dalam hati ya. Mungkin sedih, mungkin marah, dan seringkali mereka nggak paham ya. Untuk identifikasi emosi mereka juga seringkali tidak paham, sehingga memang mereka harus diajarkan hal ini. Itu yang pertama, terkait dengan, anak-anak yang memang kesulitan di Disleksia. dalam berbahasa. Mhm. Nah, seterusnya ada juga kelompok anak-anak yang memang mereka mungkin berbahasanya tidak separah tadi ya dengan kelompok yang pertama ya. Mereka bisa berbahasa, mereka bisa mengkomunikasikan, tetapi, setting setting, anak-anak itu kan ada 2 ya, setting, di rumah ya, lingkungan rumah, kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah. Maksud saya di sini, di mana, waktu mereka habis itu di 2 lingkungan besar tersebut Oke, ya. iya. Nah, kebayang kalau misalnya di lingkungan sekolah ya, Mhm. lingkungan sekolah itu adalah lingkungan utama mereka, tempat mereka bertanggung jawab ya terhadap, sebagian kehidupan mereka, karena mereka di situ dituntut ya secara akademik ya. Iya, iya. Dituntut untuk bisa, mengerjakan PR tepat waktu, kemudian harus bisa menjawab ketika guru bertanya, Iya, kemudian juga harus nilainya bagus-bagus sesuai dengan KKM kelas misalnya betul. seperti itu ya. Iya. Tetapi mereka mendapatkan bahwa mereka susah untuk menyelesaikan hal tersebut ya. Mhm. Misalnya baru kelas 1 aja sudah susah membaca ya, Iya. sudah apa namanya, harus, berjuang ya untuk bisa dia berhasil. Belum membacanya lancar, sudah ujian begitu ya, sudah ada ujian kelas 1 kan udah ada ujian ya, Betul, sudah ada tes-tes betul. di ulangan begitu Jelaskan ya. jelaskan gitu ya Bu ya ujiannya? Iya, jelaskan, apalagi jelaskan, ngomong aja susah misalnya ya, apalagi disuruh jelasin, wah itu Bener, udah bener. tingkat tingkat tinggi ya buat mereka. Nah, mereka menemui kegagalan ya Mhm. dari, Cemas jadinya ya? iya, dari yang awal kehidupannya ya, dari ketika bahkan TK ya, Iya. TK, kemudian SD kelas 1, kelas 2, di mana mereka tuh kalau udah SD ya, dituntut untuk harus minimal selesai KKM ya. Iya. Nah, mereka ini sebenarnya
sudah cukup paham ya terhadap lingkungan bahwa mereka berbeda dengan teman-temannya. Teman-temannya Udah cukup bisa diajar. ngerasain gitu ya Bu ya, there's something wrong with me gitu udah bisa ya Bu ya? Betul, betul. Jadi misalnya mereka melihat, oh teman-temannya kok cepet banget ya, sedangkan mereka menulis aja mungkin Perlu setengah waktu. jam Iya. cuma 1 kalimat, coba bayangkan ya, gimana nggak frustasinya ya, nggak Iya, iya, sedihnya iya, gitu. iya. Nah, jadi mereka ini seringkali menemukan kegagalan-kegagalan dan kegagalan-kegagalan itu ada buktinya gitu ya. Tugas-tugas nggak selesai, nilai juga jelek, dan kebayang ya mereka tekanannya tinggi setiap hari seperti itu. Orang-orang tidak paham, yang terlihat oleh guru adalah misalnya mereka ini sebagai anak yang males, coba misalnya dia agak sedikit rajin atau agak sedikit cepat atau yang paling sering adalah coba kalau misalnya mereka lebih fokus gitu ya, padahal mereka juga sebenarnya bukan tidak mau ya, mereka itu Usaha sebenarnya banget berjuang. sebetulnya ya. Betul. Nah, kesulitan yang terus-menerus ini, dalam tanda kutip kronis lah ya, Ya. setiap hari ketemu gitu ya, itu membuat mereka frustasi gitu ya. Ketika membuat mereka frustasi, mereka bisa menilai bahwa mereka itu bodoh, bad me begitu ya. Aku ini bodoh, aku ini jelek, aku ini nggak Jadi seperti teman-teman. melabel diri sendiri ya Bu ya? Iya, Heeh. walaupun mungkin lingkungan tidak melabel ya, tapi mereka sudah bisa, Merekanya. membandingkan dengan teman-temannya ya, bahwa mereka ini adalah dalam tanda kutip ya, anak bawang begitu ya. Ya. Nah, tentunya ini akan berdampak, secara psikologis ya, mereka menjadi low self esteem gitu ya, harga diri mereka rendah karena mereka berpikir mereka itu bodoh ya, kemudian membuat, emosi mereka apa yang mereka pikirkan, membuat emosi mereka menjadi sedih begitu ya. Akhirnya perilaku yang muncul adalah bisa 2 hal, yang pertama adalah mereka bisa jadi marah gitu ya, Oke. ketika ada, pelajaran tersebut mereka bisa pura-pura misalnya, pura-pura ke kamar mandi bisa setengah jam misalnya, Oke. atau misalnya mereka keluar kelas gitu ya. Atau Mhm. yang kedua, tipe yang menarik diri gitu ya, tipe yang menarik diri yang semuanya dipendam di dalam hati begitu. Oh, Jadi, inilah yang biasanya juga berdampak juga selain tadi stres, frustasi iya, gitu iya, ya, low self esteem, ada kecemasan di situ. iya. Ya, jadi ketika sampai satu titik misalnya seperti ini ya, ketika mereka itu tidak pernah berhasil ya, mereka sampai satu titik, jadi psikosomatis gitu. Oke. Jadi misalnya sakit perut gitu ya, sakit Oh, kepala gitu, oh, dan bisa sampai ke situ ya, bener ya Bu Luri ya? betul, betul, dan Dengerin ketika nih misalnya mama-mama sahabat NPP dicatat tuh tadi ada psikosomatis. Lanjut Bu Luri, makin seru nih ceritanya Bu Luri. iya, jadi ketika misalnya, ketika mereka sekali misalnya ya, sekali ternyata, memang beneran ya sakit perut gitu ya, tapi, mereka lihat, oh ternyata, orang tuaku membolehkan aku tidak masuk sekolah Bisa ketika escape ya Bu Luri ya? begitu, avoiding-nya ya, mereka, avoid dari sesuatu yang kesulitan Betul. mereka. Nah, Mhm. kebayang kalau misalnya itu terus-menerus gitu ya, yang terlihat adalah perilaku pada akhirnya. Padahal masalah utamanya Bukan adalah ya, kesulitan dia di dalam akademik. iya. Dampaknya adalah ini anaknya males, ini anaknya bandel, nggak nurutin misalnya aturan-aturan, nggak pernah ngerjain PR. Jadi Yang yang terlihat terlihat, di kacamata, lingkungannya seperti itu ya Bu Luri ya? betul, betul. Nah, kembali lagi ke yang tadi, jadi kita melihat itu ada 2 hal. Yang pertama adalah, kalau misalnya memang, keberbahasaannya mereka, sangat rendah dalam arti vocab-nya sedikit ya, kemampuan Susah mereka memilih diksi gitu yang tepat, betul, pragmatisnya betul. susah gitu ya? Iya, dan yang kedua tadi, anak-anak yang misalnya memang keberbahasaannya sudah hampir sama dengan teman-temannya ya, Mhm. tetapi ke arah akademiknya. Jadi ada 2 hal, yang satu tadi kita di dalam program kelas sosem itu adalah membantu mereka untuk bisa paham, Mmm. menambah kosakata ya, kemudian mereka bisa menyampaikan dengan tepat. Yang kedua adalah tadi, orang-orang yang memang dampak psikologisnya sudah sangat, apa namanya, sudah sangat, berat ya dampak psikologinya terhadap fisik mereka. Seperti itu Dokter Irma. Jadi memang yang kita ajarkan adalah bagaimana mereka bisa, apa namanya, memiliki keterampilan interaksi yang baik, Mhm. kemudian bagaimana mereka bisa memiliki dalam tanda kutip ya, kecerdasan emosi yang baik, gitu.
Berarti ini menarik banget nih Bu. Berarti memang kurang lebih kalau yang mereka-mereka nih dengan diagnosis disleksi ya, kemudian sampai harus mendapatkan pengelolaan ya di kelas layanan khusus disleksia, bahkan mendapatkan pengelolaan di kelas sosial emosi. Berarti ini levelnya udah bisa dikatakan berat ya Bu ya, gitu ya. Anak-anak dengan disleksia yang sudah berat gitu. Apa bagaimana nih Bu Ruri? Betul, betul. Dan Jadi tadi juga menariknya tidak semua, isunya bahkan bisa seperti ada dua direction ya Bu Ruri ya. Yang kelompok yang kedua tadi bisa malah berperilaku keluar gitu macem-macem ya bentuk dari kecemasan dia itu tadi frustasinya, atau malah yang bentuknya jadi malah eh, sangat apa pendiam gitu ya Bu Ruri ya, menarik diri gitu ya Bu Ruri ya. betul, pendiam menarik diri dan mereka nggak tahu harus seperti apa ya berespon ya. Karena mereka takut ya kalau berespon itu seperti mungkin mereka takut dilihat lebih bodoh lagi ya. Ya, oke. Nah ini dia nih. Jadi sebenarnya ada satu hal lagi, Dokter Ima. Ya, Jadi mereka itu tidak hanya tidak bisa membaca, ya, menulis, tapi juga mereka ini seringkali sulit di dalam membaca situasi sosial ya, begitu. betul. Jadi kemampuan mereka di dalam membaca situasi sosial itu bisa berbeda ya dengan stimulus yang ada begitu. Jadi misalnya stimulus yang ada dari lingkungan adalah apa ya, misalnya A ya, stimulusnya adalah misalnya dia harus, share makanan dengan orang lain begitu Hmm, ya. hmm, Tetapi dia nggak paham maksud temannya itu apa, sehingga mereka responnya berbeda ya. seperti yang dituntut dari temannya ya, dan itu kan menjadi awkward gitu ya, menjadi temannya bingung nih ngapain sih orang itu gitu. Jadi mereka ini seringkali juga salah-salah persepsi, dan ketika Salah kita salah persepsi. persepsi, betul, responnya juga salah, Ya. begitu. Nah, Jadi ini salah seringkali kita persepsi, gangguan bahasa sosial tuh isu juga ya Bu Ruli ya buat mereka ya. benar, dan apa ya, ini memang, kalau misalnya kita lihat ya, di kelas layanan disleksik ini, kalau itu yang sangat, dominan, maka ini yang harus kita bereskan dulu, gitu. Sebelum Karena akademiknya gitu masalah ya Bu Ruli ya. betul, karena masalah emosi ini terkait dengan nanti misalnya masalah motivasi ya. Ya. Motivasi begitu ya, kemudian optimisme ya, kemudian hope ya, harapan-harapan itu saling terkait gitu. Hmm, Bayangkan ketika kita hanya, mengelola secara akademik ya, tetapi tidak mengelola secara emosinya, ya. sama aja gitu. Akademik tidak akan naik ketika emosinya tidak terperbaiki, begitu. Begitu mungkin Dokter Ima. Ya, aduh, keren banget ya kelas sosial emosi ya. Dan memang ini support banget topik kita tema besar Oktober Dyslexia Awareness Month-nya Dyslexia Beyond Words. Apa yang dijelaskan Bu Ruli tadi benar-benar beyond words ya. Nggak cuma urusan bahasa yang kita tahu, bahasa lisan, bahasa tulisan aja nih. Bahasa sosial sampai ke anxiety-nya dan seterusnya, masalah perilaku. Itu juga ternyata menjadi isu buat anak-anak disleksia yang ternyata penting banget untuk dikelola duluan sebelum kita beresin urusan tadi ya literasi dan seterusnya itu ya Bu Ruri ya. Betul, Benar-benar betul. ini menarik banget. Baiklah, saya jadi makin penasaran nih Bu Ruri ya Iya, melihat gimana? programnya tadi ya. Itu kan Iya. mungkin mungkin nggak biasa dikelola di mainstream school ya sebetulnya seperti itu. Jadinya pasti nih sahabat NBP Center dan juga Asosiasi Disleksia Indonesia juga jadi penasaran. Emangnya kalau kayak gitu bentuk-bentuk aktivitas atau materi-materi apa sih yang kemudian diberikan nih di kelas sosial emosi gitu ya, karena pasti banyak juga nih orang tua ya yang iya anak saya juga kayak gitu ya masalahnya nih dia kayaknya emosinya seperti itu, kayaknya menarik diri atau malah terlalu all out berperilaku yang enggak sering salah persepsi. Jadinya pasti menarik nih untuk mereka pengen tahu kalau kayak gitu program nih di kelas sosial emosi khususnya yang ada di NBP Center dan Asosiasi Disleksia Indonesia ini kayak apa sih sebenarnya yang dikerjakan sehari-hari. Nah mungkin siapa nih yang bisa cerita nih? Tadi Bu Turi udah, Bu Nisa gimana nih Bu Nisa? Mungkin bisa sharing-sharing nih. Saya sering lihat Bu Nisa di kelas layanan ya. Gimana nih Bu Nisa?
Iya, terima kasih, Dok. Jadi, mungkin menyambung ini intermezzo dulu kali ya, Dok, ya. Jadi kalau Intermezzo, kita intermezzo. kalau kita Boleh, masuk ke bebas. kelas, mungkin kalau misalnya yang di Indigrow udah pada tahu ya, mungkin Hmm, nanti kalau ada orang tua atau perwakilan guru-guru gitu ya, ada yang pengen tahu nih kayak apa sih kelas sosial emosi di Indigrow gitu ya, coba dateng pasti, gitu ya. pasti pengen tahu banget. Coba Minimal dengerin dulu dateng. ini nih. Betul, coba datang. Mungkin tadi dengar penjelasannya Bu Ruri kayaknya ini menarik ya, pengen tahu ya Bener, kayak apa. Coba bener. datang setiap hari Kamis, Dok, ya. Kamis pagi itu jam 8 sampai jam 9 atau setengah 10 Oke. ya. Nah, di situ bisa merasakan keseruan gitu ya. Apa tuh Keseruan. keseruan. Keseruan challenging ya, keseruan yang Betul, penuh betul. tantangan. Itu betul-betul keseruan yang, mungkin nggak kebayang ya kalau nggak datang langsung dan nggak hadir langsung gitu. Jadi, mungkin sambil sharing juga di sini ya, seperti apa gitu ya tadi yang disampaikan oleh Bu Ruri bahwa, mereka sulit gitu ya mempersepsi, satu situasi sosial atau tadi disinggung sebagai bahasa sosial. Lalu seperti apa sih gitu ya mereka kesulitan untuk mengidentifikasi dirinya. Nah, itu semua yang dikemas gitu ya menjadi satu, apa ya, pembelajaran gitu di kelas sosial emosi dan ini mungkin membahasa kerenkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ruri ya. Jadi kalau di kelas sosial emosi itu ada 5 aspek utama yang Oke. kita pelajari gitu. Nah, itu ada yang namanya self awareness, tadi itu yang disampaikan oleh Bu Ruri ya, mereka Self paham. awareness ya, satu Betul, self catat nih Bu, awareness. self Jadi mereka awareness. mereka itu perlu paham seperti apa perasaannya, seperti apa emosinya, Oke. seperti apa perilakunya, apa yang mereka pikirkan gitu. Bahkan mungkin mereka harus paham dulu ya, identitas mereka siapa gitu. Nama saya, usia saya, alamat saya, itu juga jadi kesulitan tuh buat mereka gitu. Tidak hanya anak yang kecil-kecil ya gitu ya, bahkan Yang yang sudah besar pun bisa ya, yang kalau besar kita juga tanya tuh belum bisa. ngeh-ngeh banget sebenarnya tentang Betul, dirinya betul, gitu. iya betul. Hari ulang tahunnya bingung, rumahnya Ulang juga tahun itu apa Bu? bingung. Betul, tahun itu apa, itu kan jadi PR tersendiri gitu ya, Dok, ya. Nah, itu bagian dari self awareness tadi yang Bu Rori sudah sampaikan gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya kita berharap kalau mereka sudah memahami mereka itu siapa sih gitu ya, kita berharap mereka bisa, mampu manajemen diri. Nah, itu, namanya Memanage diri memanage ya. diri, Oke. self management. Jadi itu ada di satu aspek yang kita kelola juga namanya self management Self gitu. management. Betul, mereka jadi bisa mengelola nih kalau saya merasa sedih, kalau saya merasa marah, saya nggak nyaman, saya cemas, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Hmm. Nah, lalu yang berikutnya nih kita berharap kalau anak-anak itu sudah tahu siapa dirinya, dia bisa memanage dirinya, dia juga sadar bahwa di sekitar dia tuh nggak cuma dia sendiri gitu ya, Oke. ada gurunya, Nah ada ini yang seringkali nggak sadar emang ya. betul, betul. Bagaimana saya harus, bersikap, bagaimana saya harus berperilaku di satu Hmm. situasi sosial itu ada aturannya gitu ya. Ya. Belajar sosem sama belajar matematika beda. Belajar di Indigrow ini sosem itu bahasa keren sosial emosi ya, Dok, Iya, ya mungkin di sosem. sini ya. Oke, oke. Catat Betul. ya nanti kalau ada istilah sosem, sosem nih maksudnya kita singkat jadi sosial emosi gitu ya. Oke, Betul. oke. Bahkan mungkin anak-anak ini juga ini baru pengalaman banget ya, Dok, ya, udah Ya, hampir 3 bulan ketemu sama saya, sama Bu Rina, atau sama Bu Ruri di tetap kelas nggak gitu ya. ingat. Mereka masih nggak tahu ini pelajarannya apa gitu ya. Jadi kita kan melatih mereka untuk menyadari gitu ya, Ya. menyadari situasi sosial mereka gitu. Nah, itu masuk ke dalam social awareness tuh. Makanya guru-guru mungkin di kelas nggak bosan mengingatkan gitu ya. Coba lihat temennya, coba lihat gurunya, coba lihat sekitarnya ada apa. Itu bagian dari pembelajaran ya untuk mereka memiliki kesadaran mengenai lingkungan sosial. Itu juga dipelajari itu di aspek Hmm. social awareness namanya. Social awareness ya. Betul. Nah, terus tadi udah menyadari self awareness, sudah self management, terus sudah social awareness, kita berharap mereka mampu punya relationship skill gitu, Dok. Jadi bagaimana sih berinteraksi, bagaimana sih membina hubungan, bagaimana sih mempertahankan apa namanya obrolan gitu ya. Nah, buat anak-anak ini sangat sulit Yang gitu tadi ya. seperti Bu Duri ceritain ya, pengen Betul. ngobrol, tapi mau ngobrol apa juga bingung. Udah mulai ngobrol, Betul. terus ngelanjutinnya gimana gitu ya. Betul. Jadi nggak cuma Pokoknya sekedar basa-basi itu susah deh gitu. say hello, betul. Jadi, relationship skill ini kan, apa ya, buat mereka itu sesuatu gitu ya, bagaimana memanggil orang lain gitu ya, bagaimana akhirnya memanggil Bu Ruri ya nggak kamu gitu ya, memanggil Bu Rina ya nggak kamu gitu ya, atau mungkin ada pengalaman ya Bu Rina dibilang nenek di kelas gitu ya. Jadi
ketika tahu usia Bu Rina lalu disebutnya nenek gitu ya. Nah, itu kan satu satu situasi yang apa ya, kita kalau orang biasa mungkin melihatnya, "Wah, kurang ajar ya nih anaknya, oh nggak Iya, iya. sopan ya nih anaknya," Kesannya gitu. nggak tahu tata krama Betul, gitu ya, betul, padahal betul problemnya di dong. gangguan bahasa sosial tadi itu ya, nggak Betul. tahu Jadi tempat. betul. Jadi itu yang kita ajarkan di Ya, kelas gitu ya. Sesuatu yang kita pikir di luar bahwa masa sih gitu-gitu aja harus diajarin. Nah, heeh, itu diajarkan gitu, Dok ya. Jadi itu salah satu tadi apa namanya? Masuk dalam relationship skill. heeh. Yang kita harapkan semua tadi ya keterampilan-keterampilan tadi kita berharap anak-anak ini ke depannya mampu mengambil keputusan, mampu sukses, mampu bertanggung jawab Ya, terhadap tentu itu yang dirinya. paling utama ya. Betul, betul. Jadi mungkin kelima payung itu gitu ya, yang terakhir adalah untuk kesuksesan mereka ya, untuk pengambilan tanggung jawab dan segala macam, itu yang kita kelola di kelas sosial emosi. Itu diulang-ulang terus gitu, Dok. Bahkan mungkin satu kali pertemuan nggak bisa langsung langsung bisa gitu ya, itu diulang-ulang terus. Nah, jadi kelima kelima aspek-aspek tadi kan berat ya buat anak-anak kita gitu ya, Banget abstrak kayaknya ya. buat orang dewasa juga masih banyak yang berat nih. Betul, betul. Ini ngomong apa gurunya saya nggak ngerti gitu ya. Nah, itu yang dikemas oleh kami, itu menjadi pembelajaran-pembelajaran yang, menarik gitu ya. Misalnya lewat video, Hmm, atau lewat, worksheet yang ada gambarnya, atau misalnya mereka pernah menggambar bersama, hmm. lewat games, lewat permainan, lewat diskusi gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan di kelas sosial emosi. Seperti itu mungkin, Dok, gambarannya. Terus Oke. kalau di kelas sosial emosi juga, ini karena siswanya banyak gitu ya, kita perlu memperhatikan usia-usianya tentu Iya, iya gitu. benar. Betul. Jadi, ada kelompok-kelompoknya, itu disesuaikan dengan kemampuan pemahamannya dan juga bagaimana, apa namanya, severity kali ya, apa tingkat beratnya gitu ya dari anak-anak ini kan punya keunikan masing-masing. Nah, itu kita kelompokkan berdasarkan itu. Jadi nanti ada guru-gurunya yang mengampu sehingga masing-masing dari mereka kita tahu betul nih ya udah paham atau belum. Mungkin seperti itu gambarannya kalau di kelas Waduh, sosial. luar biasa ya. Jadi mungkin kalau kalau masyarakat atau orang tua lah, orang tua, guru itu kan seringkali tadi ya yang seperti Bu Ruli bilang kelihatannya superficialnya problemnya di perilaku gitu ya, di kecemasan, menarik diri, atau misalnya malah dibilang nggak sopan. Jadi seringkali kita ini tanpa sadar ya komen aja gitu. Kamu tuh kayak gitu aja nggak ngerti sih, kamu tuh kayak gitu aja nggak sopan sih. Padahal ternyata PR-nya banyak banget ya untuk di breakdown sebelum kemudian bilang kamu tuh nggak bisa begini, kamu tuh nggak bisa begitu, gitu aja nggak bisa. Ternyata tadi bahkan mungkin oleh tim ini harus di-assess dulu gitu ya Bu Nisa ya untuk dilihat Betul. jangan-jangan nih problemnya bukan cuma itu tapi dia itu untuk aware terhadap dirinya itu siapa dan seterusnya aja tuh juga masih PR banget gitu ya Bu Nisa ya. Betul, betul, Dok, betul. Itu Memang modal nggak awalnya justru. Mereka dari harus awal paham ya. diri mereka dulu. Betul, betul. Dan saya seneng banget tadi juga tertarik ketika Bu Nisa bilang, oke mereka kemudian akan dikelompokkan berdasarkan tingkat severity-nya, case per case-nya, similarity of the case, kemudian mungkin berdasarkan peer groups usia bisa jadi seperti itu Betul, ya. So ini menunjukkan sekali bahwa the team is really like assess the whole children ya, anak-anak semua di situ betul, di-assess Dok. dulu ya. To Betul. run the class nggak bisa yang tiba-tiba Bu Nisa datang, oke hari ini kita mau ngapain? Enggak ya, pasti Nggak bisa. penuh dengan program yang luar biasa. Betul, Dan nggak bisa. bahkan tadi Bu Nisa cerita banyak juga dibantu oleh guru-guru remedial nih. Saya jadi Betul. penasaran nih kalau dalam setting aslinya itu bisa berapa banding berapa nih? Karena terbayangkan kekeasannya tadi yang kata Bu Nisa bilang ya coba datang deh lihat dulu baru bisa berasa tuh kayak gimana. Iya, Gimana nih Bu betul. Nisa? Kalau mungkin kondisi sekarang ya, Dok ya, Iya boleh boleh. terkini itu kita ada sekitar berapa ya, nanti mungkin Bu Rina bisa ada sekitar 17, 15 sampai Wow, 17 oke siswa ya. gitu ya. Nah, itu dibagi menjadi 3 kelompok ya, Heeh, kelompok yang sudah usianya 10 tahun ke atas gitu heeh, ya. Ada yang mungkin 6, 7 tahun gitu ya, lalu ada kelompok yang 8, 9 gitu ya. Kita nyebutnya kelompok yang kecil-kecil, terus yang usianya di tengah-tengah gitu ya, lalu usia yang menjelang remaja gitu. Nah, itu kalau untuk yang kecil-kecil ya, Dok ya, misalnya umur 6 sampai 7 yang mungkin masih punya isu perilaku juga gitu. Itu bisa 2:4, 2 guru untuk 4 anak gitu dua ya. guru empat anak, 2 berarti guru satu untuk anak 4 dua anak. guru dong ya. Betul, Ya. Ini betul. pada settingnya kelas ya luar biasa ya. Settingnya kelas gitu. Jadi gurunya ada
6 in total kelas sosial emosi itu ya. Jadi Begadang dong di sini. betul betul, dan itu gurunya semuanya ya itu seperti itu, melihat situasi nih, mana yang ada isu perilaku, lalu, apa namanya, bisa jadi rasionya berubah gitu ya. Jadi sangat-sangat, apa ya, fleksibel dan spontan dan kitanya Ya, perlu kreatif gitu Dok, karena betul. setiap Bahwa pertemuan IEP-nya hari ini gini gitu ya, terus tiba-tiba situasinya bisa jadi berubah betul, banget. betul Dok, betul betul. Aduh, bener-bener menarik nih. Kayaknya memang memang jadi pengen lihat. Mungkinnya nanti kapan-kapan para sahabat NBP juga bisa lihat-lihat kalau lagi main ke Indiegrow ya. Dan tentu saya jadi membayangkan juga nih. Ini kan kelas tadi kegiatannya luar biasa ya, full of multisensory learning ya, macam-macam ada video, ada role play, ada worksheet bergambar dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dibagi gitu ya. Sementara nih pengampunya nih bertiga gitu kan, para ibu-ibu psikolog yang luar biasa, ada Bu Luli, ada Bubu, ada Bu Nisa, kemudian mesti mengamati dan of course everything that happens in that day, in that hours itu mesti diobserve ya. Jadi penasaran nih gitu, kalau akademis kan penilaiannya biasanya kita kasih soal dan seterusnya. Ini kalau di kelas sosial emosi itu jadi kemudian apa nih yang dinilai? Seperti apa sih proses penilaiannya? Apakah ada semacam ulangan, ada tes tanya jawab, atau gimana nih gitu? Mungkin bisa dikasih gambaran nih dari tim psikolog. Bubu mungkin Ibu bisa bisa kasih gambaran ke kita nih Bubu yang mungkin hadir di situ ya, kemudian seret gitu mengamati semua 17 anak tadi. Terus di saat evaluasi Bubu harus memberikan penilaian. Sebenarnya proses penilaiannya itu gimana di Bu kalau di kelas sosial emosi? Oke, ya tadi udah cukup jelas ya tentang apa itu sosial emosi dan sebagainya kita lakukan di kelas. Nah, mengenai sekarang tentang penilaiannya itu memang saat ini yang kami lakukan di kelas sosial emosi, di kelas layanan ini, kita melakukan evaluasi-evaluasi yang terschedule ya, yang sudah terprogram ya, melalui evaluasi itu. Dan tentunya mungkin saya mulai juga selain kita melakukan aktivitas yang khusus sosial emosi itu setiap hari Kamis ya, dan kami pengampunya juga melakukan aktivitas dengan berbagai tadi program Program ya, lalu mengevaluasi, mengobservasi, tetapi itu kan tidak cukup hanya kalau kita melihat satu waktu saja. Ya. Oleh karena itu kami pun melakukan observasi harian juga perilaku anak-anak selama di pelajaran yang bukan khusus sosial emosi ya, oke. gitu ya. Jadi tetap kami melakukan observasi yang dibantu oleh para fasilitator. Oleh karena itu setiap minggu saat ini kami selalu meeting dengan guru-guru, dengan para fasilitator dan terapis, memberikan report tentang perilaku anak-anak. Oke, jadi dilihat di setting-setting lain ya, Iya, Bu di ya, bukan setting-setting hanya di lain pas pun momen gitu. kelas sosemnya, Betul. tapi bagaimana, Jadi apakah mereka sudah mengaplikasikan atau belum nih pas misalnya di betul, setting ya. literasi, di setting numerasi, Iya. atau di setting musik Jadi gitu? di setting hariannya pun kami selalu menerima atau memberi laporan-laporan dari guru-guru. Dan kami sudah membuat suatu jadwal ya, sekarang jadwal tetap untuk memberikan guru-guru report dan mendiskusikan setiap anak ya tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan guru, bagaimana dengan teman-temannya, dengan yang tadi ya setting-setting yang berbeda itu ya. Nah, dari report-report itu pun kita punya program evaluasi, yaitu evaluasi kelas layanan setiap bulan sekali. Yang mana Setiap bulan ya, Bubu ya, iya, evaluasinya? setiap bulan sekali, yang mana ini dilakukan secara komprehensif. Sebetulnya tidak hanya pada evaluasi bulan ini, tidak hanya aspek sosial emosi saja. Jadi aspek-aspek yang lain pun ya, yang melibatkan psikolog, dokter, guru, terapis, orang tua, dan sering pula kita malah mengundang pihak sekolah kalau memang itu dibutuhkan ya, seperti itu ya dari evaluasi itu. Jadi dari evaluasi ini juga kami mendengarkan para pengampu di kelas-kelas dari dari tim guru, tim psikolog, dan tim yang lainnya ya, yang musik, art dan sebagainya. Nah, untuk kelas sosem, untuk materi sosem sendiri, kami pun memiliki program setiap 3 bulan sekali khusus membuka kesempatan kepada orang tua untuk waktu konseling yang membahas khusus itu mengenai bagaimana perkembangan
sosial emosi anak-anak di rumah ya. Jadi kami mendengarkan bagaimana sih yang aplikasi di rumah anak-anak itu, bagaimana nih orang tua sudah merasakannya setiap 3 bulan sekali itu. Itu sudah maksudnya kita sudah memberikan peluang itu kepada orang tua sehingga mereka memiliki kesempatan kepada kami untuk memberikan report. Wah di rumah itu ternyata keterampilan-keterampilan yang kami ajarkan itu sudah bisa diaplikasikan atau belum ya. Jadi kami betul-betul di sini masih menggunakan penilaian yang sifatnya sangat-sangat faktual ya, feedback nyata dari orang tua, dari guru, dari lingkungan terdekat seperti itu ya. Jadi in all setting ya Bu ya, bahkan Iya maksudnya betul. di Indigrow-nya sendiri, di NBP Center-nya sendiri tadi dinilai di semua setting, kemudian bahkan juga ada laporan-laporan yang harus dikerjakan oleh orang tua kepada tim psikolog ya, untuk melihat apakah di setting lain di luar dari center Iya tersebut di mereka rumah. juga Jadi udah kami ya ya memberikan betul ya. kesempatan gitu ya. Ya. Karena kan kami memberikan pelatihan-pelatihan untuk mereka tadi ya bisa berinteraksi, bisa memahami dirinya, bisa memanage dirinya. Tetapi kan itu yang terpenting bagaimana mereka mengaplikasikan latihan-latihan Betul. itu, bagaimana di rumahnya gitu ya. Justru yang Jadi secara fungsional itu yang lebih penting iya ya Bu ya. Kalau secara teori aja fungsional, bisa jadi mereka udah paham sopan tidak sopan tidak sopan gitu ya, tapi iya terus belum betul. dikerjain gitu ya. Ya, ya, ya begitu. Jadi memang seperti itu yang jadi kita pun tapi tetap kami secara komprehensif pun selalu melibatkan orang tua, guru di sekolah ya dan pihak-pihak yang terkait ya. Malah kadang-kadang sampai kalau misalnya orang tuanya yang sibuk, yang tidak pernah tahu interaksi, tidak melihat bagaimana anaknya di rumah berinteraksi, kadang-kadang kami mengundang pihak-pihak yang selama ini mendampingi anaknya di rumah, misalnya pengasuhnya Iya, atau caregiver ya semua ya. iya caregiver-nya yang terdekat yang bisa tahu ada masalah apa di Bisa jadi rumahnya itu si seperti nenek gitu itu. ya atau Ya kakek gitu ya. neneknya, Tante, tantenya yang iya ya betul seperti betul. itu kadang-kadang ya. Dari situ kita memiliki data yang akurat dan kita membuat satu evaluasi apakah program-program yang kami berikan itu sudah bisa mereka aplikasikan seperti itu. Karena ini juga sosial emosi kan bukan sesuatu bukan suatu ilmu eksak ya yang langsung bisa terlihat nilainya, walaupun memang ada penilaian, tapi pada saat ini kami masih membuat programnya seperti itu penilaiannya gitu, yang lebih fungsional, yang lebih Betul, setuju Bu, aktual gitu setuju. ya seperti itu. Ini Ya, kan ilmu kehidupan soalnya ya Bu ya. Mungkin ya dan nggak ada modul yang harus ditulis, dihafalkan, tapi somehow ketika mereka besar nanti betul. masyarakat atau orang-orang sekitar tuh menuntutnya ya harusnya kamu paham aja nih kayak gini gitu ya. Dan jadinya Ya, kalau mereka nggak bisa mingle itu jadi tanda kutip malah jadi aneh ya, ya gitu. Jadi itu yang betul. kita persiapkan ya Bu ya Betul, sebetulnya. Kak. Ini karena ini kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, jadi setting lingkungan itu sangat penting ya untuk perkembangan sosial emosi ini. Oleh karena itu pada setiap evaluasi kami selalu melibatkan orang tua. Karena orang tua itu kan lingkungan yang terdekat dengan mereka gitu. Peran penting bagaimana orang tua juga harus memahami perkembangan sosial emosinya dan tentunya juga harus menjadi suatu figur Role model. contoh, Iya. role model yang tepat untuk anak-anak mereka gitu. Karena kadang-kadang ya itu tidak dipaham, orang tua pun tidak memahami gitu ya. Karena Jadi orang tuanya menuntut, disleksia juga. ya, ya itulah itu ya. Tantangannya ya Tadi Bu ya itu ya tantangannya. tantangannya itu yang sudah dibahas tadi ya sama Bu Yuri. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi banyak sekali orang tua menuntut anaknya untuk memiliki kemampuan interaksi yang baik, ekspresi emosi yang baik, tapi tanpa sadar anak-anak itu sebetulnya juga tidak punya role model yang tepat seperti itu ya. Oleh karena itu sistem evaluasi kami saat ini melibatkan banyak pihak seperti itu. Ya.
Luar biasa ya, dan saya membayangkan dari apa yang Bubu ceritakan tadi ya, Bu Rina ceritakan tadi, proses penilaiannya ini justru malah jauh lebih sulit dari sekedar menilai ulangan malah karena Betul, yang tidak salah benar itu. betul ya, nggak bisa langsung salah benar, salah berapa persen, tapi betul-betul harus diobservasi, datanya dicatat, kemudian dianalisis, bahkan mungkin sesekali terapis juga melaporkannya via video ya kalau ada suatu insiden-insiden yang Betul, sangat penting banget untuk dianalisis bersama dalam evaluasi ya. So the iya. effort of the team ini luar biasa banget sih, nggak kebayang. Kayaknya hari-hari kerjaannya cuma nyatet, nyatet, catat, lapor gitu ya, Bu. Dan yang nggak kalah penting juga, kami pun kadang-kadang melakukan konseling spesial, maksudnya terhadap tiap anak berbeda konselingnya, Oh, tergantung jadi dari ada case juga by momen case-nya. private Betul. counseling gitu ya, Bu? Yes, iya betul. Jadi kadang-kadang kita kalau memang ada anak yang perlu di konseling, ya kita tarik untuk konseling secara individual seperti itu, Bahkan mungkin di orang tuanya ya, Bu, review, ya. Ada juga yang orang ya. tuanya perlu di Ya, counseling juga ya, Bu, jadi ya. ya seperti itu gitu. Karena kan ini sangat individual ya, case by case ya, seperti itu. Ya. Karena ya kita juga melihat dari isu perilaku yang mereka tampilkan seperti apa, seperti itu, bagaimana gitu, sehingga kita bisa itu evaluasi yang kami lakukan. Betul, luar biasa sekali nih tim psikolog ya. Mungkin sahabat NBP ini saya juga pernah ikut-ikut nih ya di ajang-ajang momen-momen evaluasi kelas layanan itu memang luar biasa banget. Satu anak tuh kita bisa mungkin ada berapa puluh kita dari dokter, psikolognya, terapisnya, guru musiknya, guru seninya ya kita ngumpul di sana, plus orang tuanya, plus tadi Bubu bilang mengundang pihak sekolah, kadang kakek neneknya juga datang dan kita bisa betul-betul mengevaluasi tuh 1 jam gitu ya Bubu ya. Jadi bayangkan kalau 17 anak kita bisa 17 jam dong ya evaluasinya. Bisa lebih dari 24 jam kadang-kadang. 24 jam. Betul banget. Luar biasa ini buat tim kita nih. Mungkin walaupun kita nggak ngobrol secara langsung, tapi saya minta para pemirsa NBP Center applause dulu dong buat tim psikolog yang mengelola kelas sosial emosi bagi anak-anak dengan disleksia yang ada di Asosiasi Disleksia Indonesia dan NBP Center. Oke, wah sebetulnya ini seru banget ya obrolan kita hari ini. Namun gimana dong waktu juga yang harus memisahkan dan mengakhiri obrolan kita kali ini. Padahal saya masih punya segudang pertanyaan sih. Tapi mungkin nanti kita bisa bikin edisi 2, edisi 3 dan seterusnya ya tentang mengelola sosial emosi pada anak-anak dengan disleksia ini. Terima kasih banyak nih buat Bubu, buat Bu Ruri, juga buat Bu Nisa untuk ilmunya. Namun kalau boleh nih sebelum kita ending, tolong dong kasih mungkin masing-masing kasih take home message nih buat kami para orang tua, buat pemirsa yang ada di rumah. Dari obrolan kita hari ini kira-kira take home message-nya apa? Mungkin siapa nih mau duluan kasih take home message buat kita? Silakan. Ya, siapa nih? Bu Boleh, Nisa Bu atau Tuti Bu dulu deh, Rina? Bu Tuti dulu. Boleh. Oke, silakan Bu Tuti. Oh, saya ya, baiklah. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya begini, saya berharap ya orang tua yang memang misalnya anaknya sudah terdiagnosa sebagai penyandang disleksi ya, maka dia juga harus memperhatikan tidak hanya aspek akademik, tetapi juga aspek interaksi sosialnya seperti apa, emosinya seperti apa gitu ya, kemudian kemampuan dia adaptasinya seperti apa. Jadi mungkin itu lebih dilihat kembali. Seringkali kan kita hanya berpikir kesulitannya di akademik, ya sudah itu saja begitu ya, tapi aspek-aspek lainnya tidak tergali lebih jauh. Jadi itu pesan dari saya sih ya. Oke, makasih banyak tuh orang tua dicatat ya. Coba dilihat aspek yang lain selain non-akademis, khususnya tadi ya urusan interaksi sosial, emosinya dan seterusnya. Kalau berikutnya nih dari siapa nih? Dari Bu Nisa atau dari Bubu yang mau ngasih message-message buat kami para orang tua di rumah nih? Boleh dari saya. Silakan Bubu. Jadi untuk para orang tua dan mungkin untuk kita semua ya, jadi belajar sosial emosi itu bukan suatu belajar yang ada endingnya gitu ya. Jadi karena ini proses Long life belajar journey ya sepanjang Bubu ya, hayat, long karena life learning. kita akan terus berinteraksi, untuk terus berkomunikasi, dan tentunya harus terus meningkatkan kemampuan seperti itu. Tapi bukan berarti sudah lulus sudah bisa terus mengaplikasikannya, tapi diharapkan dengan latihan dari
mulai usia dini itu akan memperkuat kemampuan mereka ketika mereka harus berinteraksi dan bersosialisasi di dunia kenyataannya. Seperti itu. Oke, aduh, makasih nih Bubu. No instant ya Bubu ya, not instant. Ya, Long life proses. journey, long life learning, it's a process dan harus dijalanin terus, diulang-ulang, dipraktekkan setiap hari. Luar biasa. Terakhir nih dari Bu Nisa, kasih message juga nih biar buat para mama terutama ya, mama strong nih di rumah. Silakan Bu Nisa. Iya, terima kasih. Take home message-nya tadi diambil sama Bu Rina sama intinya sebenarnya iya betul gitu ya, belajar Atau mungkin sosial. buat guru-guru nih Bu Nisa take home message yang Betul, sekarang nih. betul, Karena di sekolah betul. juga pasti guru-guru juga perlu panadol kalau di kelasnya banyak yang punya isu-isu seperti ini Iya, ya. betul, Gimana Bu? betul. Jadi Bisa. memang sosial emosi ini bukan hanya untuk anak-anak kita gitu ya, bukan hanya untuk orang tua, tapi juga buat guru-gurunya. Jadi untuk siapapun gitu, sebetulnya sosial emosi ini kan adalah sehari-harinya manusia gitu ya dok ya. Jadi memang ini sesuatu yang pembelajarannya luar biasa, nggak hanya buat anak-anak, buat orang tua, tapi juga buat siapapun yang berinteraksi dengan anak-anak disleksia seperti itu. Jadi tingkat kesabaran guru juga harus ditingkatkan ya Bu Nisa ya, betul. Kayaknya tingkat Betul, kesabaran kita semua sih kalau betul, berurusan sama betul, anak disleksia. betul. Waduh, makasih banyak nih ilmunya Bu Ruri, Bu Rina, dan juga Bu Nisa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah pasti bermanfaat deh buat para pemirsa NBP Center dan juga sahabat dari Asosiasi Disleksia Indonesia. Dan ini kayaknya benar-benar pas banget sama topik atau tema besar dari Oktober Disleksia Awareness Month yang diangkat oleh Asosiasi Disleksia Indonesia ya. Disleksia Beyond Words. Lagi-lagi nih saya harus mengingatkan para pemirsa dengan quotes-quotes kita, disleksia bukan disabilitas, disleksia penuh kreativitas. Kemudian disleksia ini bukan sekedar kesulitan baca tulis doang ya, seperti yang dibahas tadi. Disleksia nantinya juga akan bisa achieve ya, don't diss my ability and disleksia potensial limitless. Saksikan terus topik-topik yang makin seru pastinya di segmen-segmen Let's Talk About It berikutnya hanya di NBP Center YouTube channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah, sampai jumpa. Makasih semuanya. Bye. Makasih.